Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvarani Aftasya dengan NIM 0492984434 dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu dengan perintah soal yang pertama. Tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau interference. Yang kedua, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, IO, dan operasi file. Lalu yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Lalu, tugas praktik pemrograman berbasis objek, studi kasus manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Nah, yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, harga, kategori. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Lalu yang kedua, buatlah 3 kelas turunan menu item, yaitu dari makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Lalu, untuk kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon, double, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Lalu, yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Lalu yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Lalu yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Lalu yang ketujuh, pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item menu ke menu baru, menu makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan stok pesanan pelanggan, lalu keluar dari program. Yang kesembilan, implementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Yang ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan proses pesanan. Lalu yang ke-11, durasi video penjelasan maksimal 11 menit. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung membuka Apache NetBeans karena saya menggunakan Apache NetBeans. Nah, di sini saya sudah membuat script dari soal yang sudah ada. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini ada abstrak kelas untuk menu item. Nah, kelas ini menjadi dasar untuk item menu restoran. Nah, kelas ini memiliki atribut nama, item menu, lalu ada harga item menu. Lalu yang ketiga ada kategori. Jenis kategori item misalnya makanan, minuman, ataupun diskon. Nah, lalu di sini ada metode tampil menu bersifat abstrak sehingga harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Lalu di sini ada kelas turunannya
Yang pertama untuk kelas makanan. Kelas makanan ini menyimpan detail tentang makanan termasuk atribut tambahan, jenis makanan, mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi makanan. Ini dia. Lalu yang ketiga ada kelas minuman. Di kelas minuman ini mirip dengan menu makanan, tapi atributnya adalah jenis minuman. Lalu yang ketiga ada kelas diskon. Di kelas diskon ini berfungsi untuk mendefinisikan diskon, lalu memiliki metode tambahan yaitu hitunglah harga setelah diskon. Untuk menghitung harga setelah diskon. Lalu yang ketiga ada kelas menu. Sebentar, kita scroll dulu. Nah, di kelas menu ini mengelola daftar menu restoran untuk menggunakan array list dengan metode utama yaitu tambah item, digunakan untuk menambahkan item ke daftar menu. Lalu ada tampilkan menu, menampilkan semua item dalam daftar menu yang sudah dibuat. Lalu ada cari item, untuk mencari item berdasarkan nama. Lalu selanjutnya ada kelas pesanan. Di kelas pesanan ini memiliki fungsi untuk menyimpan pesanan pelanggan dengan atribut item pesanan, lalu jumlah pesanan. Item pesanan ini daftar item yang dipesan, lalu untuk jumlah pesanan yaitu jumlah masing-masing item. Lalu di sini ada 3 metode utama. Yang pertama adalah tambahkan pesanan, digunakan untuk menambahkan pesanan dengan sesuai jumlah yang kita beli. Lalu ada hitung total biaya, digunakan untuk menghitung total biaya. Lalu yang ketiga ada tampilkan stroke, digunakan untuk menampilkan stroke pesanan pelanggan. Lalu selanjutnya ada kelas main. Kelas main ini berfungsi untuk menyediakan antarmuka untuk pengguna. Bisa dilihat, ini di antarmukanya. Nah, pengguna di sini dapat memilih opsi yaitu menambahkan item ke menu. Nah, kita scroll dulu. Nah, menambahkan item ke menu, menambahkan daftar menu, lalu membuat pesanan pelanggan, melihat stroke, lalu yang terakhir keluar dari program. Nah, bisa dilihat ya. Ini dia. Menambahkan pesanan. Tampilkan stroke. Dan keluar dari aplikasi dengan ada ucapan terima kasih. Lalu karena penjelasan sudah selesai dan tidak ditemukan error, langsung saja kita coba run program yang sudah saya buat. Saya coba run programnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasilnya. Ada tulisan aplikasi manajemen restoran. Nah, kita coba untuk klik opsi yang pertama yaitu tambahkan item ke menu restoran. Kita pertama gunakan jenis makanan dengan nama ayam goreng dengan harga Rp18.000, kategori karena dengan jenis makanan kering. Lalu bisa dilihat ada opsi ingin menambahkan menu baru ya atau tidak. Kita coba ya. Kita jenis minuman dengan nama es teler dengan harga Rp10.000 dengan kategori minuman. Jenis minumannya dingin ya karena es. Nah, jika tidak, kita klik tidak. Lalu kita coba tampilkan menunya, apakah bisa dilihat. Nah, ini dia daftar menu. Ada makanan dan minuman.
yaitu makanan ayam goreng dengan harga 18.000, kategori makanan, jenis makanan kering. Lalu minuman ada es teler harga 10.000, kategori minuman, jenisnya dingin. Lalu kita coba pesan. Kita coba buat pesanan ayam goreng 10. Kita coba pesan lagi es teler 10. Nah, kita coba ambilkan struknya. Nah, ini dia ada struk pesanan. Itu ayam goreng 10 dengan harga 180.000 karena satuannya 18.000. Lalu es teler 10 dengan harga 100.000 dan nggak ada diskon karena kita nggak coba nerapin diskonnya. Lalu kita coba keluar. Nah, keluar dari aplikasi. Terima kasih. Nah, karena penjelasannya sudah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kekurangan dan ada kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.